wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Raya Al-Ghadir yang insya Allah kita akan merayakan pada hari Jumat 18 Dzulhijjah. Di hari Al-Ghadir banyak amalan. Mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk mengerjakan amalan-amalan di 18 Dzulhijjah, Hari Raya Al-Ghadir. Pada hari ini saya akan mencoba mengangkat kajian tentang Al-Ghadir, masih berdasarkan pada ayat dan riwayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka, kami, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala mengutusmu, arsalnaka bil haqqi, dengan kebenaran. Tugasnya sebagai basyiran, memberikan kabar gembira, wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan. Jadi yang namanya hidup manusia itu kalau ingin tertib itu harus ada dua faktor, kabar gembira dan ancaman. Di negara ini ketika dia ingin mengatur masyarakatnya, dia menggunakan metode ini. Ada kabar gembira yang diberikan kepada masyarakat, tetapi juga ada peringatan. Kalau kamu melanggar, sanksimu ini. Ya, di semua tempat pasti ada sanksi, termasuk di sekolah. Sekolah pun ada motivasi, ada pemberian hadiah, ada juga ancaman-ancaman. Jadi memang sudah beginilah manusia itu diatur. Basyirau wa nadhira. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala harus mengutus rasul kepada umat manusia? Ada kaidahnya. Kaidahnya adalah wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Ini kaidah. Tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Ini kaidah. Setiap umat pasti harus ada orang yang memberikan peringatan. Yang namanya kaidah itu berlaku umum, kapan saja dan di mana saja. Kalau dalam bahasa logikanya disebut dengan mayornya, premis mayornya, kaidah. Yang namanya kaidah itu berlaku umum, kapan saja. Kalau begitu, kaidah ini berlaku juga pada masa sekarang, iya pasti. Pertanyaannya, siapakah nadhir yang memberikan peringatan di masa kita? Jawabannya adalah nadhir di masa kita adalah Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah memberikan kabar gembira kepada kita dan juga sudah memberikan peringatan. Nah, kemudian kabar gembira dan peringatan ini dilanjutkan oleh para ulama-ulama. Ulama-ulama kita itu memberikan kabar gembira dan peringatan, melanjutkan, meneruskan apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Kaidah. Sampai hari kiamat harus ada yang memberikan peringatan. Dan Nabi Muhammad itu adalah orang manusia yang memberikan peringatan kepada kita sampai yaumul kiamat. Sekarang beliau tidak ada, tapi sudah ada yang mewakili untuk menyampaikan peringatan itu. Imam Maksum, para ulama, para mubalik-mubalik itu. Tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian di akhirat nanti mengatakan, ya Allah, belum sampai kepada kami orang yang memberikan peringatan. Tidak. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Ada sebuah riwayat dari kitab Al-Ihtijaj di Tabarsi. Ya. Seseorang bertanya kepada
kepada Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Qala as-sa'il, orang itu bertanya, fa akhbirni anil majus. Wahai Imam, beritahukan kepada saya tentang kelompok orang Majusi, orang yang menyembah api, Majus. Afa ba'asa ilaihim nabiyyan, apakah Allah juga telah mengutus nabi Nadhir yang memberikan peringatan kepada kelompok Majusi? Fa inni ajidu lahum kutuban muhkamah. Kata si penanya, saya menemukan mereka itu, orang-orang Majusi itu punya kitab-kitab yang luar biasa, muhkam, kuat. Ya, kita sering mendengar bahwa buku-buku orang Buddha, orang itu luar biasa, banyak hikmah di sana gitu. Wa mawa'idha balighatan, ada nasihat-nasihat yang fasih, baligh. Wa amsalan syafiyah, ada perumpamaan-perumpamaan yang manjur, syafiyah. Dia terkagum dengan buku-buku yang ada pada orang-orang Majus. Wa yuqirruna bis-sawabi wal iqab. Mereka juga orang-orang Majus itu menetapkan ada pahala dan juga ada siksa. Walahum syara'i'u. Mereka punya syariat juga, punya larangan, punya perintah. Orang Majus. Ya'maluna biha, yang mereka kerjakan. Ini bertanya kepada Imam Ja'far As-Shadiq, apa jawaban beliau? Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Imam mengutip ayat tadi bahwa setiap umat pasti ada orang yang memberikan peringatan. Wa qad bu'isa ilaihim nabiyyun, telah diutus kepada mereka seorang nabi. Bi kitabin, dengan kitab min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian mereka sikapi? Kemudian fa'angkaruhu, mereka mengingkari kitab itu. Orang-orang Majus. Wa jahadu kitabahu, mereka mengingkari kitab yang dibawa oleh Nabi. Jadi setiap umat pasti ada yang memberikan peringatan. Ayat yang kedua. Jadi setiap umat pasti harus diutus Rasul kepada mereka. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Berdasarkan kaidah itu, kemudian Allah mengutus Rasulnya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Membawa apa? Bil huda, membawa petunjuk, yang memberikan kepada kita petunjuk apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Tidak ada di dalam ajaran kita bahwa kita ini hidup tujuannya untuk mencari maisha, itu tidak ada. Ya, tujuan akhir daripada kita diciptakan tidak ada dijelaskan bahwa tujuan kita untuk mencari kemakmuran secara ekonomi, itu tidak ada. Di dalam Al-Quran tidak ada ajaran semacam itu. Bil huda, memberikan petunjuk bagaimana kita harus menjalani hidup ini. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala dini kullih, kemudian Allah akan memenangkan agama itu atas semua agama. Berarti di dalam Al-Quran agama itu ada dua. Ada agama yang benar, dinul haq, ada agama yang tidak benar. Nah, nanti suatu saat Allah akan memenangkan agama yang benar terhadap agama yang tidak benar. Wa kafa billahi syahidan. Cukup Allah sebagai saksinya. Jadi Allah mengutus Rasulnya kepada kita dengan membawa petunjuk dan membawa agama yang benar. Kemudian thumma arsalna rusulana qatra kullama jaa ummatan rusuluha kadzabuhu. Ketika Allah itu mengutus Rasul, kemudian apa yang terjadi? Banyak manusia yang membohongkan, mendustakan agama yang dibawa oleh Rasulnya. Thumma arsalna rusulana qatra kullama jaa ummatan rasuluha. Ketika Rasul itu datang kepada umat, apa yang mereka lakukan? Kadzabu,
mereka mendustakan Nabi. Apa yang Allah lakukan? Fa'atba'na ba'dahum ba'dha, maka saya ikutkan umat itu untuk diberikan siksa, mengikuti umat-umat yang lainnya. Wa ja'alnahum ahaditsa, kemudian mereka itu dijadikan sebagai buah bibir, jadi ceritanya orang. Fa bu'dan liqaumin la yu'minun. Jadi begitulah umat manusia itu. Allah telah menurunkan Rasulnya, membawa petunjuk dan membawa agama yang benar, tapi apa yang mereka lakukan? Kadzabu, mereka mendustakan agama itu. Qalu alau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi abaakum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Rasul berkata, apakah kamu akan mengikuti juga sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih benar? Awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi abaakum. Saya ini membawa sesuatu yang lebih benar dari apa yang kamu yakini. Apakah kamu tidak akan mengikuti aku? Luar biasa. Ini salah satu dari metode bagaimana kita berdiskusi. Ya, kalau kita berbicara tentang benar dan salah, jelas mereka salah. Cuman Nabi menggunakan bahasa, apakah kamu juga akan menolak sesuatu yang aku lebih benar dari kamu? Masing-masing menganggap, seolah-olah menganggap ajaran mereka itu benar, tapi ajaran Nabi lebih benar seolah-olah gitu. Padahal sebenarnya ajaran mereka itu tidak benar. Jadi dalam berdiskusi pun ada semacam itu, ada mujamalah, ada mudarat, kita menjaga etika. Bukankah saya lebih benar daripada kamu? Padahal sebenarnya mereka sesat. Aqul awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi abaakum. Mereka itu mengikuti ajaran-ajaran sebelumnya. Qalu, apa jawaban mereka? Inna bima ursiltum bihi kafirun. Kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk itu. Inilah sikap manusia terhadap agenda Allah dalam mengirim Rasulnya. Alladzina kadzdzabu bil kitab wa bima arsalna bihi rusuluna fasawfa ya'lamun. Ini nasib akhir kelompok yang mendustakan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Alladzina kadzdzabu bil kitab, mereka yang mendustakan kitab, wa bima arsalna bihi, dengan apa yang kami utus rusulana, rasul-rasul kita, fasawfa ya'lamun, mereka akan tahu. Tapi tahunya kapan? Telat, sudah terlambat. Tahunya ketika apa? Idil aglalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret. Sudah di akhirat. Wa fil hamimi tsumma fin nari yusjarun. Ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Tidak bisa kembali mereka. Fa in a'radu fama arsalnaka 'alaihim hafizan. Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad menghadapi sikap penolakan daripada orang-orang itu. Fa in a'radu, kalau mereka itu berpaling, fama arsalnaka 'alaihim hafizan. Kemudian Allah menjelaskan, wahai Nabi, saya tidak mengutusmu supaya kamu menjaga mereka supaya tidak sesat juga. Jadi jangan sampai kemudian ada pikiran bahwa Nabi Muhammad itu datang untuk menjaga umatnya supaya tidak sesat. Artinya apa? Artinya Allah mengatakan in 'alaika illal balagh. Tugasmu wahai Nabi Muhammad hanya menyampaikan saja. Mereka menerima, mereka menolak, itu urusan mereka. Kamu tidak bisa menjaga setiap saat, itu tidak bisa menjaga dalam arti ini. Kalau kemudian sesat kemudian dipaksa-paksa untuk mengikuti ajarannya, tidak demikian, enggak bisa. Wama 'alaika illa balagh. In 'alaika illa balagh. Tugasnya Nabi hanya menyampaikan. Urusan mereka menerima, menolak, urusan mereka.
Ya, dalam sebuah ayat juga disebutkan kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu suka. Hanya Allah yang memberikan hidayah. Tugasnya Nabi adalah menyampaikan. Tidak lebih dari itu. Urusan mereka menerima tidak menerima silahkan. Jadi Allah mengatakan, wahai Nabi, jangan kepikiran. Jangan kepikiran ketika mereka menolak ajaranmu, karena kamu tidak bisa memaksakan mereka untuk masuk ajaranmu. Di dalam ayat yang lain Allah pernah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu sedemikian sedih ya, sehingga karena ajarannya ditolak oleh orang-orang. Fa in a'radu, kalau mereka menolak, fama arsalna ka alaihim hafizan. Kami tidak mengutus wahai Muhammad sebagai menjaga mereka supaya tidak sesat, bukan itu. Jadi ibarat kalau binatang itu tidak dijaga supaya tidak kabur, dibiarkan bebas. Yang mau ikut dengan induknya silahkan, yang mau lihat ya silahkan, tapi tidak dijaga gitu. Fama arsalna ka alaihim hafizan. Jadi jangan salah paham, maksud menjaga itu memaksa mereka untuk masuk ke agamanya gitu, kira-kira begitu. Allah Nabi tidak pernah maksa itu. In alaika illa balad. Pertanyaannya adalah, sekarang Allah itu kan mengutus Nabi Muhammad, mengutus Rasul dengan membawa agama yang benar. Pertanyaannya, agama yang benar itu agama apa? Dari tadi kita belum berbicara tentang Islam. Semua orang, semua agama mengklaim bahwa agama mereka itu adalah agama yang benar. Orang Islam mengklaim bahwa agama Islam itu benar. Orang Kristen mengklaim bahwa agama Kristen itu benar. Orang Yahudi demikian, Hindu, Buddha demikian. Kaidahnya sudah kita jelaskan bahwa Allah pasti akan menurunkan orang yang memberikan peringatan dan membawa agama yang benar. Pertanyaannya, apakah agama yang benar? Ini pertanyaan. Agama manakah yang hak dan benar itu? Ini hal pertama. Huwallazi arsala rasulahu bil haq bil huda wa dinil haq. Jadi Allah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Pertanyaan selanjutnya, agama yang benar itu apa? Agama manakah yang hak dan benar itu? Ini ayat. Inna dina indallahil Islam. Dari tadi kita mengutip beberapa ayat yang mengatakan bahwa Allah itu mengutus Rasul dengan membawa agama yang benar. Ayat ini menjelaskan terus apakah agama yang benar itu. Jawabannya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar itu agama Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, orang Yahudi, orang Nasrani, itu orang-orang yang diberi kitab. Mereka berselisih. Mereka tidak mau menerima ajaran Nabi Muhammad. Ya. Sesudah datang pengetahuan kepada mereka, mimba dima ja'ahumul ilmu bagian bainahum, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Dari penggalan ini ada dua hal penting. Yang pertama, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu paham Islam. Mimba dija'ahumul ilmu. Jadi mungkin ayat ini ingin menepis sebuah anggapan. Jangan-jangan orang Yahudi dan orang itu tidak mengerti Islam. Mereka itu menolak Islam karena tidak mengerti Islam. Jawabannya apa? Mimba dija'ahumul ilmu. Mereka tahu. Kalau mereka tidak tahu, Allah tidak akan mengatakan mereka tahu. Satu. Kesimpulan yang kedua. Ada pendapat, ya, saya tidak ingin menyebutkan itu siapa, pendapat siapa, tapi ada juga beredar di kalangan kita yang mengatakan bahwa kita orang Islam itu tidak mungkin memahami agama Islam. Kita hanya mereka-reka saja agama Islam. Tidak ada kepastian dalam pemahaman kita. Jawabannya adalah kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sampai ada ilmu mengetahui Islam, nah apalagi kita, mestinya bisa lebih paham. Mimba dija'ahumul ilmu. Jadi gak benar kata kita. Ada satu saat mungkin
Bapak-bapak, ibu-ibu akan menemukan pendapat yang semacam itu, yang mengatakan bahwa kita tidak mungkin bisa memahami Islam, itu tidak mungkin. Yang bisa memahami Islam itu hanya maksum saja. Loh, ini orang Yahudi Nasrani gimana? Mereka tahu al-ilmu. Ilmu itu artinya apa? Tahu persis. Yang ketiga, kenapa mereka menolak Islam? Jawabannya bukan mereka tidak tahu, tapi bagian. Mereka dengki. Persoalan itu dengki. Makanya jangan pernah memelihara kedengkian di dalam diri kita. Kalau kita memelihara kedengkian di dalam diri kita, akibatnya apa? Ikhtalafa. Jadi sebab dari ikhtalafa itu, wa makhtalafa, itu kenapa alasannya? Bagian karena ada kedengkian di dalam diri kita. Ini pelajaran. Ayat ini tidak hanya berlaku untuk orang Yahudi, Kristen, berlaku untuk kita. Coba kita lihat, yang namanya perselisihan itu mulanya dari bagian kedengkian. Wa makhtalafa, bagian. Wa makhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, bagian. Kedengkian. Jadi hilangkan kedengkian ini. Ya, percayalah bahwa kita diciptakan di dunia ini bukan untuk memelihara kedengkian, untuk menghilangkan kedengkian itu. Ustaz, orang itu salah, orang itu bla bla, hilangkan sepatu. Selama dia orang mukmin, kita harus mendekati dia, hormati. Wa ma yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Barang siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, maka hisabnya Allah itu begitu cepat. Kemudian selanjutnya, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Islam ini bukan agama Islam. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani juga Muslim Islam. Loh, kok bisa? Islam itu kan artinya berserah diri. Nah, orang Yahudi, orang Kristen pun berserah diri kepada Allah. Jadi ketika disebut di dalam ayat Inna dina indallahil Islam, maksudnya apa? Agama Allah adalah agama yang berserah diri kepada Allah. Entah itu Islam, entah itu Yahudi, entah itu Nasrani. Ada orang yang berpendapat seperti itu. Pendapat ini biasanya dikembangkan, dimunculkan oleh orang-orang yang mengusung paham pluralisme. Paham-paham yang mengatakan bahwa semua agama ini benar. Semua agama itu benar, betul Pak ya? Semua agama itu benar. Yes, mereka selalu mengutip ayat ini, Inna dina indallahil Islam, bahwa agama itu adalah berserah diri. Jadi Islam itu bukan nama agama, tapi berserah diri. Orang-orang Islam berserah diri, orang Kristen berserah diri, orang Nasrani juga berserah diri. Jadi mereka semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjawab itu? Selanjutnya, ya ahlal kitab. Ya ahlal kitab. Siapa ahlal kitab itu? Yahudi dan Nasrani. Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah? Bagaimana mungkin orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah itu masuk kategori Muslim, masuk kategori Islam? Kalau mereka Islam ya harus menerima ayat-ayat Allah. Sementara Allah mengatakan ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah. Orang-orang yang meyakini bahwa semua agama itu benar, orang-orang yang meyakini pluralisme, nggak pernah mengungkap ayat ini, nggak pernah. Ini sembunyikan dengan dia. Ya ahlul kitab ini jelas, ini nggak pakai ibarat kata, nggak pakai samar-samar, jelas ya ahlul kitab. Lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun, dan kamu telah menyaksikan kebenaran Islam. Berarti nggak benar yang namanya orang Yahudi dan Kristen pun masuk kategori Islam. Mereka kafir, mengingkari Islam. Ya ahlul kitab lima takfuruna bi ayatillah. Ini yang kedua. Ya ahlul kitab, balik lagi. Qad ja'akum rusuluna, rasul kami kan sudah sampai. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfun. Rasul kita itu menjelaskan kepadamu banyak hal yang kamu sembunyikan. Banyak disembunyikan. Di antaranya apa? Kabar gembira kenabian Nabi Muhammad disebutkan dalam kitab-kitab mereka disembunyikan. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Kemudian banyak ditinggalkan oleh mereka. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sudah datang kepadamu cahaya
telah datang kepadamu cahaya. Yang nama cahaya itu bisa kita lihat. Kalau bukan nggak bisa dilihat berarti bukan cahaya. Kalau agama itu nggak bisa dipahami, kata sebagian orang bukan cahaya berarti dia. Kan gitu. Ada orang yang menganggap bahwa kita tidak mungkin memahami Islam sebagaimana mestinya. Ya berarti bukan cahaya Islam itu. Gelap berarti buat kita. Sementara Allah menyebutkan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, menjelaskan. Kalau agama Islam tidak bisa dipahami ya bukan mubin namanya. Berikutnya ayat yang ketiga, laqad kafaral ladzina qalu, telah kafir orang yang mengatakan apa? Innallaha salisu salasatin. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah satu dari yang tiga, trinitas. Ada yang lebih jelas dari ini? Al-Quran mengatakan bahwa orang Kristen itu sesat, kafir. Kok bisa mereka menganggap orang Kristen itu masuk kategori Islam, dari mana? Ini jelas. Laqad kafara. Dari bahasa kita ini nggak pakai takyah bahasanya. Laqad kafaral ladzina qalu. Tapi mohon maaf, ketika saya mengutip ayat-ayat bahwa mereka kafir, jangan kemudian keluar dari majelis ini bawa parang menghunuskan kepada mereka. Itu ada, itu kita tidak boleh seperti itu. Saya tidak mengajarkan yang seperti itu. Ya, saya hanya mengajarkan begini, ini penting buat kita. Kalau berbicara benar salah, ya mereka salah, kita benar. Ya. Karena kalau saya katakan bahwa hari ini gelap gulita, pernyataan saya benar atau salah? Benar. Orang yang mengatakan bahwa sekarang ini tidak gelap gulita, benar apa salah? Ada yang berani mengatakan itu benar? Gak mungkin. Kalau menurut saya bahwa sekarang ini gelap gulita benar, pasti apapun pernyataan yang bertentangan dengan pernyataan saya adalah salah. Gak mungkin saya menganggap keduanya benar. Islam mengatakan Tuhan itu Esa, mereka mengatakan Tuhan tidak Esa. Mungkin keduanya benar? Gak mungkin. Saya benar, mereka salah. Tetapi kalau mereka itu salah, bukan berarti harus segera kita perangi mereka. Enggak ada seperti itu. Kita memerangi mereka kalau mereka menyerang kita. Kalau mereka tidak menyerang kita, hidup berdampingan, ya biarkan. Bama alaika illa. Tapi jangan kemudian supaya kita bisa hidup bersama mereka, damai dengan mereka, maka kita harus meyakini bahwa kita benar, ajaran mereka juga benar. Ya nggak bisa. Gak bisa dua pernyataan yang sama-sama yang bertentangan, tidak mungkin keduanya sama-sama benar. Kita mengatakan Tuhan itu Esa, mereka mengatakan Tuhan tidak Esa, mungkin keduanya benar? Gak mungkin. Mereka salah, tapi kita hormati mereka. Tetangga kita Kristen, keliru keyakinan, ya teman kelirunya, sesat, ya teman sesatnya. Kita bunuh jangan, kita hormati dia. Dia gak ngapain-ngapain kita. Jadi beda antara kita menetapkan, meyakini mereka salah dengan bahwa mereka itu tetap harus kita hormati. Yang kita akan bicarakan itu di suatu saat nanti. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasatin wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang satu. Wa in lam yantahu amma yaqulun, kalau mereka itu tidak berhenti apa yang mereka katakan, tetap ngotot Tuhan itu tiga. Enggak mandek, ngotot terus saja meyakini bahwa Tuhan itu adalah tiga. La yamassannal ladzina kafaru minkum adzabun alim. Mereka akan terkena azab yang dahsyat. Azab yang pedih. Kalau tidak berhenti. Maksudnya apa? Berhenti supaya tidak mendapatkan azab. Tapi kalau enggak berhenti, wa in lam yantahu, kalau mereka enggak berhenti amma yaqulun, la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Ayat yang keempat, wadda katsirun min ahlil kitab law yardunakum min ba'di imanikum kuffaran. Mayoritas ahlul kitab menginginkan agar dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran. Jadi orang ahli kitab itu ingin supaya orang-orang muslim itu balik menjadi kafir. Kalau sudah begitu sikapnya, apa mungkin orang Kristen yang dahulu itu masuk kategori Islam?
Enggak mungkin. Kenapa? Hasad dan balik lagi. Hasud. Jadi yang membuat mereka tidak mau menerima kebenaran adalah hasud. Yang membuat perpecahan adalah bagian kedengkian, hasud, hilangkan itu semua. Ya. Jangan merasa rugi kalau dua sifat itu hilang dari kita. Ustaz, kalau ini orangnya begini harus kita lawan, harus kita musuhi, bla bla bla. Berarti itu kita memelihara sifat itu di dalam diri kita. Hilangkan itu, gak kira rugi. Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Balik lagi. Jadi hasad setelah kebenaran itu jelas bagi mereka. Balik lagi. Tadi yang berpendapat bahwa agama Islam itu tidak bisa dipahami sebagaimana adanya. Allah mengatakan bahwa agama itu jelas bagi orang-orang kafir. Kok bisa ada orang yang mengatakan bahwa orang muslim itu tidak bisa memahami Islam sebagaimana adanya? Kok bisa? Kok kebenaran itu sudah jelas bagi mereka orang kafir dan orang Yahudi Nasrani itu jelas. Bagi kita masa nggak jelas? Tabayyana, ini bahasanya tabayyana lahumul jelas. Kemudian berikutnya, wala tujadilu ahlal kitab. Jangan kamu berdebat dengan ahlul kitab. Kalau ahlul kitab itu Yahudi Nasrani itu Islam, kenapa kita harus berdebat dengan mereka? Kenapa harus berdebat dengan mereka? Ketika Allah mengatakan jangan berdebat kecuali, berarti mereka tidak benar. Harus kita debat. Illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Berdebat itu diskusi. Diskusi itu membuktikan kebenaran. Berdebat itu bukan dalam rangka untuk memastikan bahwa semua kita benar. Islam benar, Yahudi benar, Kristen benar. Bukan itu. Diskusi itu untuk mencari kebenaran. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ini akhir nasib mereka. Innal ladzina kafaru, orang-orang kafir itu min ahlil kitab, dari ahlul kitab, wal musyrikin, orang-orang musyrik, fi nari jahannam, di neraka jahannam. Khalidina fiha, kekal di neraka. Ada seorang murid pernah datang kepada saya, Ustaz, ada yang mengatakan bahwa kalau orang itu di neraka kekal, berarti dia ini bisa kulino. Ya, bahasa Jawanya kulino ya. Terhadap siksa. Jadi lama kelamaan tidak akan merasakan pedihnya itu. Ada yang berpendapat seperti itu. Seperti orang kalau dipecut setiap hari, pertama sakit, lama kelamaan kulino ya. Betul bahasa Jawanya, Ustaz Tahir, kulino ya. Apa kulino bahasa Indonesianya itu? Terbiasa, ini tidak merasakan sakit. Saya jawab, khalidina fiha, mereka akan kekal dan terus mendapatkan siksa dan terus akan merasakan sakit. Kenapa? Karena ini perhatikan jawabannya. Yang namanya kulino itu ciptaan Allah. Allah yang menciptakan kulino, dan itu makhluk kulino ini tidak akan pernah diciptakan di akhirat. Jadi di akhirat orang kafir jangan mengharap ada satu makhluk Allah yang namanya kulino, tidak akan pernah diciptakan oleh Allah. Jadi selamanya akan terus sakit. Karena Allah yang menjadikan kulino kan? Yang menjadikan kulino Allah atau bukan Allah? Jawabannya Allah, itu sudah sederhana saja. Allah kekalkan mereka di neraka dan Allah tidak pernah akan membuat yang namanya kulino. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini seburuk-buruknya orang. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sementara orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu adalah orang-orang yang baik. Jadi jelas sampai sini. Allah menurunkan Rasul dengan membawa agama yang benar. Satu, agama yang benar itu adalah Islam. Pertanyaan selanjutnya, agama Islam yang mana? Islam itu ada Syiah, ada Ahli Sunnah, mohon maaf, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Ahmadiyah, ada lagi apa? Dari Syariah. Banyak ini. Ya. Agama Islam yang mana? Itu yang penting. Jadi saya ulangi lagi dari awal bahwa Allah menurunkan Rasul dengan agama yang benar, iya, selesai.
Agama yang benar itu adalah Islam. Iya, selesai. Saya sudah bawakan ayat-ayatnya. Sekarang Islam yang mana yang benar? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ini ayat yang pertama. Jadi Allah menurunkan Rasul dengan membawa petunjuk dan agama yang benar ya. Yang kedua, inna dina indallahil Islam. Bahwa agama yang benar itu agama Islam. Sekarang agama Islam yang mana? Ada jawabannya di dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini saya sempurnakan agamamu. Agama siapa yang disempurnakan? Agama Islam. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan saya genapkan terhadapku nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dina. Dan saya rela Islam sebagai agamamu. Berarti Islam yang benar, yang direlai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam yang ditetapkan di al-yauma itu. Jadi kalau tanya Islam yang mana? Islam yang ditetapkan, yang direlai dan disempurnakan oleh Allah di al-yauma. Al-yauma itu artinya hari ini. Kalau ada Islam tidak di hari itu, berarti bukan Islam yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi supaya jelas. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah menurunkan agama yang benar. Agama yang benar apa? Inna dina indallahil Islam. Islam yang mana? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi Islam yang betul-betul direstui oleh Allah adalah Islam al-yawma itu. Kapankah al-yawma itu? Al-yawma itu kalau menurut ahli sunnah wal jamaah adalah hari Arafah. Menurut ahli sunnah wal jamaah, mayoritas ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa al-yawma itu adalah hari Arafah. Ya. Ada sedikit pertanyaan saja kepada mereka. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah itu setelah ayat ini turun itu hidup selama 81 hari menurut orang-orang ahli sunnah. Jadi setelah ayat ini turun, Rasulullah itu meninggal hidup selama 81 hari. Setelah dihitung 81 hari setelah ayat ini turun di 10 Dzulhijjah. Kalau dihitung 80, mereka katakan di Arafah. Kalau Arafah itu berarti 9. Jadi ini ayat ini turun 18 Dzulhijjah menurut kita. Kalau turun di Arafah berarti tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau dihitung maju sampai 80 hari jatuhnya hari apa? Tanggal berapa? Menurut ahli sunnah, Rasulullah itu wafat tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Kalau ayat ini ikut pandangan mereka turun di 9 Dzulhijjah, kemudian ditambahkan 80 hari, jatuhnya berapa? 28 Safar. Tidak di 12 Rabiul Awal. Mereka sepakat bahwa Rasulullah hidup setelah ayat ini hanya 81 hari. Berarti mestinya meninggalnya bukan 12 Rabiul Awal, mestinya 28 Safar. 28 Safar itu hari wafat Rasul yang kita yakini. Oke, sekarang yang kedua mundur. Kalau memang Rasulullah itu wafat di 12 Rabiul Awal, itu mundur 81 hari ke belakang. Kira-kira jatuhnya tanggal berapa? Paham ya? Rasulullah kan menurut mereka lahir wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Hitung mundur 81, ketemunya tanggal berapa? 18 Dzulhijjah. 18 Hijjah itu yang boleh hari Ghadir. Jadi mereka itu ingin menyembunyikan Al-Ghadir, tidak bisa. Aneh, mereka ini meyakini bahwa Rasulullah itu wafat setelah ayat ini 81. Pilihannya ada dua. Ganti tanggal wafatnya dari 12 Rabiul Awal menjadi 28 Safar, atau ganti pendapat mereka bahwa ayat ini turun di 18 Dzulhijjah, bukan di 9 Dzulhijjah. Itu salah satu pertanyaan kita. Yang kedua, riwayat yang mengatakan bahwa al-yauma itu hari Arafah, itu riwayatnya bersandar kepada Khalifah Umar dan Mu'awiyah.
Jadi pendapat yang mengatakan bahwa al-yauma itu turun di hari Arafah itu pendapatnya Umar bin Khattab dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya tidak ingin berpanjang lebar, silahkan antum baca buku-buku ini. Tapi saya akan membacakan riwayat-riwayat dari Ahlul Bait. Menurut kita al-yauma akmaltu lakum itu turun di 18 Dzulhijjah. Berarti Islam yang direstui oleh Allah sebagai agama yang hak itu adalah Islam 18 Dzulhijjah. 18 Dzulhijjah itu hari apa? Al-Ghadir. Berarti Islam yang dinul hak yang di bawah Rasul adalah Islam Al-Ghadir. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Itu yang pertama. Inna dina indallahil Islam. Yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Manakah agama Islam yang disempurnakan? Ini riwayat dari Abu Hurairah. Riwayatnya dari Abu Hurairah dan ditolak oleh ulama-ulama mereka. Mereka mendhaifkan hadis ini. Dalam Syawahil Tanzil an Abi Hurairah qala, Abu Hurairah berkata, "Man shama yauma 18 min Dzulhijjah." Barang siapa yang berpuasa di 18 Dzulhijjah, kataballahu lahu siyama 60 syahran. Allah akan mencatat pahalanya selama 60 bulan. Berapa tahun berarti? Wa huwa yaumu Ghadirhum. Itu adalah hari Ghadirhum. Lama akhadan Nabi sallallahu alaihi wa alihi biyadi Aliyin. Ketika itu Rasulullah mengangkat tangannya Ali. Faqala alastu waliyal mu'minin. Apakah saya ini adalah pimpinanmu wahai orang-orang mukminin? Qalu bala. Benar wahai Rasulullah. Faqala man kuntu maulahu fahadha Aliyun fa'aliyun maulahu. Faqala Umar ibn Khattab bakhir laka ya ibn Abi Thalib. Umar bin Khattab mengucapkan selamat. Asbahta maulai wa maula kullil mu'minin. Kemudian setelah itu wa anzalallahu al-yauma akmaltu lakum. Berarti Islam al-yauma itu adalah Islam 18 Dzulhijjah. Berarti Islam yang dinul haq itu adalah Islam al-Ghadir. Islam al-Ghadir itu apa? Syiah dan Sunnah. Bisa dijawab sendiri sekarang. Warawa Ali bin Yunus al-Amili fi kitab Sirat al-Mustaqim naqlan min kitab al-Mashhari. Riwayat yang kedua, qala asnada Ibnu Jubair fi nukhabihi ila Abil Hasan alaihi salam. Dari Abul Hasan. Beliau dalam mentafsirkan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Kita ingin mendengarkan bagaimana tafsiran Abul Hasan Imam Ali bin Abi Thalib tentang ayat ini. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Apa tafsirannya? Amara rasulahu bil wilayah liwasiyhi. Jadi Allah memerintahkan untuk beri wilayah kepada Ali. Dinul haq itu adalah al-wilayah kepada Ali bin Abi Thalib. Persis seperti tadi riwayat yang tadi Abu Hurairah bahwa ayat al-yauma itu turun di Ghadirhum. Ghadirhum itu kan tentang pengangkatan kepemimpinan Ali. Berarti agama yang sempurna itu agama yang di dalamnya ada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Dikuatkan dengan ini. Ketika beliau membawakan ayat wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, beliau mengatakan amara rasulahu bil wilayah li wasiyhi. Jadi Allah memerintahkan Rasul untuk menetapkan wilayah kepada wasinya. Wal wilayatu hiya dinul haq. Berwilayah kepada Ali, kepada Ahlul Bait itu madhab yang benar atau madhab yang salah? Madhab yang benar apakah madhab yang salah? Salah semua. Yang benar berwilayah kepada Ali adalah agama yang benar, bukan madhab. Wal walayatu hiya dinul haq. Jadi mohon maaf, Imam Maksum ini mereka tidak menyebut Syiah itu sebagai mazhab. Berwilayah itu bukan mazhab, tapi dinul. Wal walayatu hiya dinul haq, agama itu. Jadi kalau menurut saya benernya Syiah itu bukan mazhab. Syiah itu adalah agama yang benar. Walaupun ya saya tidak ingin panjang lebar, walaupun ada di kalangan kita yang coba memisah-misahkan antara agama dan mazhab. Syiah itu mazhab, sunnah itu mazhab. Yang namanya hak itu
tidak sesuci agama gitu. Banyak banget, kita mungkin kalau bicara itu panjang. Tapi dalam riwayat tidak ada bahasa bahwa wilayah itu mazhab. Wilayah itu adalah agama. Dinul haq, bahasanya dinul haq. Pernah dengar istilah usuluddin, usulul madhab? Wilayah itu masuk usulul madhab apa usuluddin sementara ini? Orang menganggap bahwa wilayah itu usulul madhab, tapi sebenarnya wilayah itu adalah din. Nanti mungkin suatu saat kita akan bahas usuluddin, usulul madhab itu urusannya dengan fikih. Artinya gini, orang yang mengingkari wilayah itu, orang yang tidak meyakini, bukan mengingkari, orang yang tidak meyakini wilayah Ahlul Bait masih kategori muslim secara fikih. Kenapa? Karena menurut ajaran fikih, orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dihukumi muslim. Muslim secara fikih muslim, walaupun tidak bisa masuk kategori mukmin. Muslim, enggak, muslim. Orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat secara fikih disebut muslim. Ya, jadi maksud saya gini, usul mazhab itu urusannya dengan fikih. Suatu saat kita akan bahas itu. Ada riwayat-riwayatnya juga. Al-muhim yang paling penting adalah wal walayatu hiya dinul haq. Liyudhhirahu 'ala ad-din kullih inda qiyamil qa'im alaihi salam. Di mana Allah akan memenangkan agama yang hak itu atas semua agama ketika Al-Imamul Mahdi ajallallahu farajah muncul. Jadi kira-kira nanti yang akan dimenangkan ketika Mahdi muncul ini agama apa? Syiatul Aqidah. Syiah. Kemudian di dalam ayat Al-Maidah ayat 3 itu, al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum, ya kan? Orang-orang kafir itu ketika mendengar peristiwa Al-Ghadir itu mereka kemudian putus asa. Putus asa dari agama yang mana? Putus asa dari agama yang di dalamnya ada wilayah Ahlul Bait. Oleh karena itu orang-orang kafir itu tidak pernah takut terhadap agama apapun kecuali agama yang di dalamnya ada wilayah Ahlul Bait. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Sebenarnya kalau kita melihat kenyataannya di dunia ini sekarang Islam yang ditakuti oleh mereka siapa? Sesuai dengan ayatnya. Yang lainnya, jadi seandainya agama Islam itu jadi sempurnakan wilayah, mereka tidak akan pernah putus asa karena tidak akan pernah membahayakan mereka. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq inna dina indallahil islam al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Nah, kemudian dalam ayat riwayat yang lain, nazala Jibril alaihi salam bi qaulillahi azza wa jalla al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Jibril membawa ayat al-yawma. Kemudian apa kata Imam Ja'far? Fabi aliyin amiril mu'minin alaihi salam fi hadzal yaum akmalallahu lakum ma'asyiral muhajirin wal ansar dinakum. Dengan Ali Allah menyempurnakan agamamu. Berarti kalau ada agama tanpa wilayah itu agama yang kurang, dan itu tidak membuat orang-orang kafir itu menjadi putus asa. Jadi mohon maaf, kalau agama ini kemudian tidak ada Ahlul Baitnya, orang kafir tidak akan pernah menghiraukan kita, tidak akan pusing dengan kita. Wa atamma alaihi ni'matahu wa radiya lakumul Islam dinan. Ayat yang berikutnya, wa anzala fi hajjatil wada wa hiya akhiru umurihi sallallahu alaihi wa alihi. Allah menurunkan ayat di hajjatul wada. Ini haji wada Rasulullah. Ketika setelah haji wada mendapatkan ayat ini, dan itu akhir-akhir umur beliau. Kemudian ayat itu setelah ayat itu kemudian Imam menjelaskan wa amara al-imamata wa amrul imamata min tamamiddin. Jadi wilayah Ahlul Bait itu yang membuat agama itu menjadi sempurna. Agama inilah yang nanti akan dimunculkan di akhirat, di hari akhir nanti menjelang kiamat. Agama inilah yang ditakuti oleh orang-orang kafir. Al-yawma ya'isal ladzina min din. Al-yawma itu di Al-Ghadir, ketika orang-orang kafir merasa putus asa.
karena waktunya makin mepet. Faqala Rasulullah bersabda terkait dengan ayat ini, Allahu Akbar ala ikmaliddin. Allah Maha besar atas penyempurnaan terhadap agama, wa itmamihi menggenapkannya, wa ridhar Rabbu ta'ala bi risalati wal walayati li aliyin. Jadi ketika Allah rela terhadap Islamnya karena di dalamnya ada wilayah kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian dalam riwayat yang lain, wa yaqulu laka kulli ummatika al-yawma akmaltu lakum dinakum bi wilayati Ali bin Abi Thalib. Dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq, al-yawma akmaltu lakum dinakum bi iqamati hafidhihi. Jadi Allah itu menyempurnakan agamamu dengan mengangkat orang yang menjaga agama itu. Agama ini kalau nggak dijaga habis. Maka orang kafir ini tidak pernah putus asa kalau agama ini tidak ada wilayahnya. Ketika ada wilayah di Al-Ghadir, mereka langsung putus asa. Berarti agama ini akan terus langgeng. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati bi wilayatina wa raditu lakum al-Islam madina tasliman nafsi li amrina. Jadi kita berserah diri kepada ahli bait. Kemudian dalam riwayat yang lain, Imam Ja'far As-Shadiq mengutip ayat, "Wa may yattaqi ghairal Islam madina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Qala alaihi salam ghairi taslim li wilayatina. Ya, cepat saja. Apakah agama lain selain agama yang sempurna dan diridai oleh Allah dapat diterima? Pertanyaan. Allah sudah menurunkan agama yang benar. Agama yang benar itu Islam. Islam yang benar itu Islam al-Yaumah, Islam 18 Dzulhijjah, Islam al-Ghadir. Pertanyaannya, agama selain itu diterima enggak oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan. Barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agama yang mana kira-kira ini? Semua agama Islam atau agama Islam yang 18 Dzulhijjah? Pertanyaan. Ini ada ayat, barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agamanya atau sebagai Islam tapi Islam yang bukan diridhai Allah, kira-kira apa yang terjadi? Falan yuqbalu minhu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam riwayat ada yang menyebutkan bahwa agama kalau tidak berwilayah kepada ahli bait itu tidak akan diterima. Kenapa? Itu bukan Islam yang diinginkan oleh Allah. Barang siapa yang menginginkan selain Islam, Islam yang sempurna, ya kan gitu mestinya. Ya. Yang tidak menginginkan Islam, yang tidak menginginkan Islam itu orang-orang non-Islam, atau menginginkan Islam tapi Islamnya tidak sempurna sebagai agama mereka, kira-kira diterima apa tidak? Falan yuqbala minhu, tidak diterima. Ustaz, berarti neraka semua. Insyaallah dalam kajian berikutnya kita akan bahas itu. Jangan seperti orang Wahabi yang kemudian bahwa surga itu dikuasai sendirian. Yang jelas nggak diterima urusan mereka nanti dimaafkan, mereka dapat syafaat, mereka dapat pengampunan. Wah, jelas amalan mereka itu nggak diterima. Ibarat kata kalau orang ingin masuk sekolah, yang diterima adalah yang memenuhi syarat. Kalau nggak memenuhi syarat, nggak diterima. Loh, kok dia sekarang ada di sekolah itu? Ya, sebenarnya nggak diterima. Cuman karena kasihan kita terima, tapi bukan karena memang haknya dia. Falan tidak akan pernah diterima. Falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Karena begini, di dalam Al-Qur'an itu ada yang istilahnya mustad'afin. Mustad'afin itu kelompok-kelompok manusia yang mereka itu tidak pernah mengenal Islam sebagaimana mestinya. Itu ada ininya sendiri, itu ada hitungannya sendiri. Anak kecil, orang tua, itu ketika mereka tidak sampai kepada Syiah misalnya, itu ada hitungannya. Jadi tidak Syiah neraka, oh ini pertimbangannya itu 1000 banyak sekali, hanya Allah yang tahu. Pokoknya kita jangan merasa bahwa surga hanya milik kita. Falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa law karihal musyrikun.
Ayat ini menjelaskan banyak hal. Yang pertama adalah Allah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, itu satu. Yang kedua, agama yang benar ini akan dimunculkan di akhirat nanti. Dan semua agama itu akan habis. Agama yang mana? Agama yang diakui diridhoi Allah adalah agama 18 Dzulhijjah. Berarti nanti agama yang akan dimunculkan di akhir nanti adalah Syiatul Ahlul Bait. Syiah Ahlul Bait. Bukan madhab Syiah. Agama Syiah. Al-walayatu hiya dinul haq. Walaupun agak janggal mungkin sekarang itu merasa janggal. Gimana ya Syiah kalau dianggap agama? Kalau dari dulu saya meyakini bahwa wilayah kepada Ahlul Bait bukan madhab tapi agama. Karena bahasanya gitu. Walau karihal musyrikun. Walaupun orang-orang musyrik itu membenci itu. Yang mereka benci bukan semua golongan Islam. Yang mereka benci adalah Islam yang ada wilayahnya. Jadi kalau Islam nggak ada wilayahnya, mereka ini tidak merasa apa ya? Tidak merasa putus asa, khawatir. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang berwilayah kepada kita. Berarti kita adalah penganut agama yang sempurna. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya ingin bawa satu hadis. Apa yang terjadi nanti ketika Imam Mahdi muncul? Ketika Syiah itu dimenangkan atas semua agama. Dari Ibnu Abbas. Ini Ibnu Abbas, penjelasan dari Ibnu Abbas. Fi qaulihi ta'ala liyudhhirahu 'ala dini walau karihal musyrikun. Ibnu Abbas menjelaskan ayat tadi. Liyudhhirahu 'ala dini walau karihal musyrikun. Allah akan memenangkan agama Islam atas semua agama. Apa penjelasan Ibnu Abbas? Ibnu Abbas berkata, la yakunu dzalika hatta, hal itu tidak terjadi hatta la yabqa yahudiyyun wala nasraniyyun wala sahibu millatin illa dakhala fil Islam. Di saat itu Yahudi, Nasrani dan semua penganut agama akan masuk Islam. Islam yang mana? Islam yang 18 Dzulhijjah, jangan sampai lupa. Islam yang berwilayah. Hatta ya'manu syad, sehingga di saat itu syad itu binatang ternak aman. Sekarang binatang ternak banyak yang dimakan oleh ular, binatang buas yang lain. Di saat itu aman. Hatta ya'manu syad wal dhi'bu, itu serigala, wal baqaratu sapi, wal asadu singa, wal insan manusia, wal hayyatu ular, wa hatta bahkan la taqridul fa'ratun jiroban. Di saat itu ketika Imam Mahdi muncul dan berkuasa di atas muka bumi ini, tikus itu tidak akan makan menggerogoti tempatnya air. Di rumah kita banyak tikus yang menggerogoti semua barang milik kita. Di saat itu menurut Ibnu Abbas, la taqridul fa'ratun jiroban. Jadi tikus pun di saat itu tidak akan membolongi jirob. Jirob itu tempat minum gitu. Sedemikian amannya. Bahkan dikatakan bahwa binatang buas di saat itu aman. Dalam riwayat lain disebutkan dari riwayat orang perempuan kalau berjalan itu aman. Kemudian padang pasir itu semuanya menjadi hijau, subur. Kenapa? Karena ada ayat mengatakan kalau orang-orang itu beriman, la anzalna barakatin minas sama. Allah akan turunkan berkah. Suatu saat kita akan bahas itu. Jadi kalau kita ini ingin berkah rumah kita, kelompok kita, itu harus beriman dan beramal soleh. Berkah itu, kebaikan akan muncul, bukan dengan hal-hal yang lain. Wa hatta tuba al-jizyatu, jizyah itu ditegakkan. Wa yuksarus salib. Apa? Salib itu akan dipecahkan. Wa yuqtalul khinzir, babi dibunuh. Wa dzalika qauluhu liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa dzalika yakunu 'inda qiyamil qa'im alaihi salam. Itu terjadi ketika Imam Mahdi nanti muncul. Terakhir,
Bagaimanakah nasib mereka yang tidak menganut agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Alif lam ra, tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu seringkali di akhirat menginginkan kiranya mereka dulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Coba kita di dunia dulu itu menjadi orang-orang yang muslim. Muslim yang mana kira-kira? Muslim yang benar-benar dihajat. Jadi orang yang tidak berwilayah kepada Ahlul Bait, mereka akan menyesali itu. Entah itu di neraka, entah itu di akhirat nanti. Yang kafir jelas. Terakhir, ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wa alihi annahu qala ummati ini nasihat Allah, nasihat Rasulullah. Umatku idza talafan nasu ba'di, kalau orang-orang itu berselisih setelahku, wasaru firqatan, kemudian menjadi berkelompok, fastahidu fi talabi dinil haq, maka bersungguh-sungguhlah mencari agama yang benar. Mohon maaf, agama yang benar ini kalau dipelajari seumur kita tidak akan pernah habis. Oleh karena itu pengajian semacam ini terus harus kita galakkan karena tidak akan pernah habis di dunia. Fastahidu fi talabi dinil haq hatta takunu ma ahlil haq, supaya kamu bersama orang-orang yang benar. Kemudian apa? Fa innal ma'siyata fi dinil haq tughfar. Maksiat dalam agama yang benar diampuni. Kita diampuni kalau kita bermaksiat. Wa ta'atu fi dinil batil, sementara ketaatan di agama yang batil la tuqbal, tidak diterima karena tidak Islam yang sesungguhnya. Mungkin Ustaz ini luar biasa orang-orang Wahabi itu ya. Ya, saya mohon maaf menyebut Wahabi. Wahabi itu ibadahnya lebih rajin daripada kita. Ya, salatnya tepat waktu, ya kan? Adzan langsung mereka bergegas ke mushola. Kita tidak seperti itu. Tapi apa? Wa ta'ata fi dinil batil, ketaatan di agama yang batil la tuqbal, terima. Neraka. Nanti setelah kita akan bahas. Jangan mudah mengkategorikan orang surga neraka. Ya. Yang penting enggak diterima. Ya. Urusan nanti dimaafkan dan sebagainya urusan Allah, yang penting enggak diterima. La tuqbal. Itulah mungkin yang perlu saya sampaikan. Ya. Saya juga tadi memohon kepada Ustaz. Jadi kajian ini ya, kajian ini agak sensitif ya. Jadi antum pun harus jangan terus kemudian keluar dari sini kemudian mengkafir-kafirkan orang gitu ya. Nanti satu hari kita akan bicara tentang kafir mukmin itu bagaimana sebenarnya. Demikian mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.